Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Syakir Madani dengan NIM 24033112824 dari kelas Sistem Informasi B. Kali ini saya akan menganalisis sebuah studi kasus sebagai UTS untuk mata kuliah evaluasi antarmuka pengguna. Baik, langsung saja masuk ke studi kasus, di mana terdapat sebuah aplikasi e-commerce bernama ShopNow yang mengalami penurunan jumlah pengguna aktif. Berdasarkan hasil survei awal, ditemukan beberapa keluhan dari pengguna. Antara lain, pengguna kesulitan menemukan fitur pencarian produk, navigasi menu dianggap membingungkan, lalu proses checkout terlalu panjang dan tidak efisien, tampilan antarmuka kurang konsisten antar halaman, dan banyak pengguna yang gagal menyelesaikan transaksi. Baik, jadi di sini saya akan menganalisis permasalahan-permasalahan ada terkait prinsip-prinsip yang ada pada usability. Baik, kita masuk ke masalah yang pertama, yaitu pengguna kesulitan menemukan fitur pencarian produk. Nah, untuk masalah ini dia berkaitan langsung dengan aspek learnability karena berkaitan dengan kemudahan pengguna dalam menggunakan sebuah aplikasi. Nah, penyebabnya di sini terdapat beberapa. Yang pertama, search bar tidak terlihat dengan jelas. Nah, lalu tidak ditempatkan di posisi yang umum dan tidak menggunakan ikon yang familiar seperti kasih pembesar. Apa dampaknya? Nah, dampaknya yang pertama, pengguna akan bingung saat pertama kali menggunakan aplikasi ini. Lalu waktu mencari produk menjadi lebih lama karena dia mencarinya manual, karena dia tidak menemukan search bar, jadi dia akan men-scroll secara manual, dan pengguna berpotensi keluar dari aplikasi. Nah, rekomendasi perbaikannya yang pertama, letakkan search bar di bagian atas layar. Gunakan ikon seperti kaca pembesar dan tambahkan placeholder seperti cari produk di sini. Ini ada contoh dari solusinya. Dimana search bar itu dia harus berbeda dengan background biar visualnya lebih terlihat. Gunakan ikon kaca pembesar dan ada placeholder di sini, search by name dan keyword atau item number. Baik, untuk masalah kedua yaitu navigasi menu yang membingungkan. Nah, masalah ini berkaitan dengan aspek memorability karena pengguna di sini kesulitan dalam mengingat navigasi-navigasi tersebut. Nah, penyebabnya ada beberapa. Yang pertama, struktur menu yang tidak konsisten, lalu ikon yang berubah-ubah, dan tidak mengikuti standar aplikasi umum, seperti aplikasi-aplikasi e-commerce kayak Shopee dan juga Tokopedia. Lalu dampaknya di mana pengguna harus terus belajar berulang-ulang setiap membuka aplikasi dan akan mengurangi kenyamanan. Karena kalau dia membuka aplikasi, dia harus belajar dulu nih di mana navigasinya, karena susah diingat. Nah, lalu apa rekomendasi-rekomendasinya? Yang pertama, gunakan button navigasi seperti home, search, card, dan profile. Di mana button-button navigasi ini tuh yang sudah umum lah digunakan pada aplikasi-aplikasi yang serupa. Lalu gunakan ikon yang konsisten dan ikuti pola aplikasi yang populer. Nah, ini ada contoh dari solusi yang diberikan, di mana menggunakan ikon-ikon ya tentunya pada menu home, lalu keranjang, profile, dan lain-lain. Lalu untuk ikon ini juga harus konsisten, jadi saat berpindah ke halaman lainnya, ikonnya itu akan tetap sama seperti halaman sebelumnya. Masalah ketiga yaitu proses checkout terlalu panjang dan tidak efisien. Ini termasuk aspek efisiensi karena berkaitan langsung dengan waktu dan kesulitan pengguna dalam menyelesaikan sebuah tugas. Nah, penyebabnya yaitu terlalu banyak langkah checkout, terus inputan data yang selalu berulang, walaupun data yang diinput tetap sama gitu, tapi dia selalu berulang dan itu tidak boleh. Dan tidak ada autofill dalam pengisian data. Dampaknya, pengguna jadi malas melanjutkan checkout, lalu banyak transaksi yang gagal dan penurunan konversi penjualan. Lalu apa rekomendasi? Jadi rekomendasinya ada gunakan one page checkout, jadi cukup satu halaman aja untuk checkout. Tambahkan autofill alamat data. Jadi kalau kita mau checkout kita cukup menggunakan alamat yang sudah kita isi sebelumnya, jadi nggak perlu isi berulang kali. Dan gunakan progress bar, langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan seterusnya. Jadi pengguna cukup belanja, ngisi data yang sudah sesuai gitu, menggunakan autofill dan juga lakukan pembayaran. Hal ini akan membuat proses checkout menjadi lebih
cepat. Baik, selanjutnya di masalah keempat, tampilan antarmuka yang tidak konsisten berkaitan langsung dengan satisfaction, di mana berkaitan dengan perasaan dan kenyamanan pengguna selama menggunakan aplikasi ini. Nah, penyebabnya karena tidak ada desain sistem, lalu terdapat perbedaan warna, font, dan tombol. Lalu untuk dampak, tampilan tidak profesional, menurunkan kepercayaan pengguna. Dia rekomendasinya gunakan desain sistem, konsistensi pada warna dan font, dan gunakan guideline UI yang standar. Untuk masalah yang terakhir, yaitu banyak pengguna gagal menyelesaikan transaksi. Ini dia termasuk ke aspek error, karena sistemnya itu tidak bisa mencegah atau menangani kesalahan pengguna dengan baik. Penyebabnya karena tidak ada pesan error atau notifikasi yang jelas, dan juga validasi form yang tidak berjalan dengan baik. Dampaknya, pengguna jadi frustasi dalam menggunakan aplikasi tersebut dan kehilangan kepercayaan serta transaksi yang sudah dijalaninya jadi gagal. Rekomendasi untuk permasalahan ini yang pertama, tampilkan pesan error yang jelas. Seperti ini, pesan error, ada peringatan error dan juga ada pesannya nih. Lalu gunakan validasi yang real time seperti ini dan tandai field yang salah. Nah, lalu untuk prioritas perbaikan yang pertama itu adalah transaksi yang gagal. Nah, masalah ini menjadi masalah yang paling kritis karena dia langsung berdampak ke penjualan. Lalu untuk perbaikan yang kedua ada checkout yang panjang, di mana penyebab utama user jadi gagal dalam membeli gitu. Nah, semakin ribet checkoutnya, maka semakin banyak user yang kabur ke aplikasi-aplikasi kompetitor lainnya. Untuk prioritas ketiga yaitu search yang sulit, di mana ini termasuk tahap awal dalam menggunakan aplikasi ya. Karena search itu kan adalah salah satu fitur yang sangat krusial. Jadi kalau user nggak bisa nemuin button search, user nggak akan sampai ke tahap checkout atau pembelian. Lalu yang keempat itu ada navigasi yang membingungkan. Nah, navigasi yang membingungkan ini dia berpengaruh ke kenyamanan pengguna untuk jangka panjang, tapi dia tidak langsung berdampak ke transaksi awal. Dia penting, tetapi tidak sekritis button sort dan juga checkout itu tadi. Dan untuk prioritas yang terakhir yaitu UI tidak konsisten. Nah, tampilan antarmuka yang tidak konsisten ini lebih ke estetika saja dan kenyamanan. Dia tidak langsung menghambat fungsi utama dari aplikasi e-commerce. Nah, yang terakhir yaitu dampak terhadap bisnis jika permasalahan-permasalahan itu tadi tidak segera diperbaiki. Yang pertama, penjualan akan menurun. Lalu banyak pengguna meninggalkan aplikasi, dan rating aplikasi akan menjadi buruk serta akan kalah bersaing dengan kompetitor-kompetitor e-commerce lainnya kayak Shopee dan Tokopedia. Jadi kesimpulannya, jika seluruh permasalahan pada aplikasi tersebut tidak segera diperbaiki, maka akan sangat berdampak terhadap bisnis, yaitu menurunnya pendapatan akibat banyaknya pengguna yang gagal menyelesaikan transaksi karena permasalahan-permasalahan tersebut tidak diperbaiki. Nah, selain itu, kepercayaan pengguna terhadap aplikasi ShopNow ini juga akan menurun dan dapat berdampak pada penurunan jumlah pengguna aktif, rating aplikasi yang buruk, serta melemahnya daya saing di pasar e-commerce. Jadi, cukup sekian penjelasan hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika selama penyampaian terdapat kesalahan dalam pemilihan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.